Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi pada pembelajaran kimia hari ini ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang atom-atom, kemudian juga sudah belajar tentang mengkonfigurasikan elektron, menentukan kulit valensi dan elektron valensi. Nah, pada bab ini teman-teman akan belajar menentukan letak suatu unsur di dalam tabel periodik. Nah, jadi unsur-unsur itu ditata atau disusun dalam suatu tabel yang dinamakan tabel periodik unsur. Nah, penyusunan ini berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, di sini berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan disusun berdasarkan sifat tertentu. Begitu ya. Kemudian ada beberapa istilah yang teman-teman harus pahami ketika belajar tentang tabel periodik unsur. Istilah yang pertama adalah baris. Nah, baris di sini dinamakan sebagai periode. Periode itu adalah bagian yang horizontal. Nah, jadi di dalam tabel periodik unsur terdapat 7 periode. Dimulai dari periode 1 sampai dengan periode ke-7. Nah, pada periode pertama atau periode 1 atau baris 1 terdapat 2 jenis unsur, yaitu hidrogen dan helium. Nah, kemudian baris kedua atau periode kedua terdapat 8 unsur dari litium sampai dengan neon. Kemudian pada periode ketiga terdapat 8 jenis unsur dari natrium sampai dengan argon. Kemudian pada periode keempat terdapat 18 unsur. Pada periode kelima 18 unsur, periode ke-6 32 unsur, dan periode ke-7 32 unsur. Nah, kenapa periode ke-6 dan periode ke-7 jumlahnya lebih besar dibandingkan periode kelima? Nah, teman-teman perhatikan di sini, bagian yang Ibu berikan tanda centang di sini, kotak ini termasuk kotak lantanida. Nah, di dalam kotak ini berisi unsur lantanida dari lantanida La sampai dengan Lu. Nah, jadi unsur-unsur yang warnanya orange ini termasuk dalam unsur lantanida. Nah, jadi bertumpuk di dalam kotak ini. Kotak yang Ibu beri tanda centang. Kemudian kotak di bawahnya yang Ibu beri tanda silang termasuk unsur aktinida. Nah, unsur aktinida ini memuat unsur Ac sampai dengan unsur Lr. Nah, jadi di bagian yang warnanya biru ini semua termasuk unsur aktinida. Nah, bertumpuk pada kotak yang Ibu beri tanda silang. Oleh karena itu jumlahnya lebih besar daripada periode kelima dan periode keempat. Oke, kemudian bagian istilah kedua yang perlu dipahami adalah golongan. Apa itu golongan? Golongan itu adalah kolom. Nah, jadi kalau periode tadi bagian yang horizontal, kalau golongan adalah bagian yang vertikal. Nah, di dalam tabel periodik unsur ada 2 cara dalam menuliskan golongan. Cara yang pertama adalah cara berdasarkan IUPAC atau IUPAC. Berdasarkan IUPAC, golongan itu ditulis dari golongan 1 diurutkan sampai dengan 18. Nah, jadi urut 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 18. Nah, kemudian cara yang kedua adalah cara lama atau yang sering kita gunakan nantinya. Pada cara lama ini, penulisan golongan dibedakan menjadi 2, yaitu golongan A dan golongan B.
golongan A dimulai dari golongan 1A yang paling kiri 1A, kemudian diikuti 2A, kemudian di sini disambung 3A, 4A, 5A, 6A, 7A sampai dengan 8A. Nah, jadi golongannya dari golongan 1A sampai dengan 8A. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang golongan B dimulai dari golongan 3B di sini sampai dengan golongan 2B. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini pada golongan 8B terdapat 3 kolom. Nah, jadi golongan 8B-nya ada 3 kolom. Kemudian ada nama lain untuk menggambarkan suatu golongan. Misalkan golongan 1A ini dinamakan sebagai unsur golongan alkali. Kemudian golongan 2A dinamakan sebagai unsur golongan alkali tanah. Unsur golongan 7A di sini dinamakan sebagai unsur golongan halogen. Dan 8A dinamakan sebagai unsur gas mulia. Begitu ya. Kemudian untuk unsur-unsur golongan A disebut pula sebagai unsur golongan utama. Nah, jadi golongan utama mencakup unsur 1A sampai dengan unsur 8A. Kemudian unsur-unsur B, golongan 3B di sini sampai dengan golongan 2B, atau golongan 3 secara iupak sampai dengan golongan 12 secara iupak dinamakan sebagai unsur-unsur golongan transisi. Kemudian untuk unsur lantanida dan aktinida ini masuk dalam unsur transisi dalam. Nah, jadi unsur transisi dalam ada 2, yaitu aktinida dan lantanida. Oke, begitu ya. Nah, kemudian teman-teman harus hafal untuk golongan utama. Nah, jadi teman-teman harus hafal notasi-notasi atomnya dari golongan 1A sampai dengan 8A atau golongan utama. Nah, ada jembatan keledai untuk menghafalkan golongan utama. Nanti teman-teman bisa membuat sendiri, atau kalau teman-teman mau mengikuti dari ibu juga boleh. Nah, jadi untuk golongan 1A kita bisa hafalkan dengan H, lina kawin, robi CS, frustasi. Nah, begitu ya. Kemudian untuk golongan 2A bisa kita buatkan jembatan keledainya menjadi bebek mangan cacing seret banget rasane. Nah, kemudian untuk golongan 3A di sini bisa kita ingat-ingat dengan Bu Ali gawe Indomie telur. Gitu ya. Kemudian untuk golongan 14 atau golongan 4A di sini bisa kita hafalkan dengan cendol sirai gede seneng plembungan. Nah, plembungan itu dalam bahasa Indonesianya balon. Nah, PB itu plembungan itu dalam bahasa Jawa. Kemudian untuk golongan 5A bisa kita hafalkan dengan napas sebelum binasa. Untuk golongan 6A bisa kita hafalkan dengan orang Solo seneng telo pohong. Kemudian golongan 7A, film Charles Bronson Idaman Ati. Kemudian untuk golongan 8A bisa kita hafalkan dengan Heru nengok AR karena sedang rindu. Heru nengok Ari karena sedang rindu. Oke, begitu ya. Nanti teman-teman bisa cari jembatan keledai yang lain atau bisa bikin sendiri. Oke, kemudian kita lanjutkan ke, nah ini tadi Bu lewatkan saja.
kita belajar cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Nah, jadi teman-teman di sini akan meramalkan atau memprediksi di manakah letak unsur di dalam sistem periodik. Nah, di sini ada tabel, kemudian Ibu akan jelaskan ketika konfigurasi elektron berakhir pada Ns1, elektron valensinya 1, maka unsur tersebut jatuh pada golongan 1A. Nah, jadi mengikuti jumlah elektron valensinya. Nah, ketika kulit valensinya Ns2 atau konfigurasi berakhir pada Ns2, di mana elektron valensinya berarti 2 di sini, maka golongannya jatuh pada golongan 2A. Kemudian ketika berakhir pada Ns2np1, elektron valensinya 3, maka jatuh pada golongan 3A. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini, bisa kita simpulkan golongan utama atau golongan A itu adalah golongan ketika konfigurasi elektronnya berakhir pada S dan Sp. Nah, kemudian golongannya itu ditentukan pada jumlah elektron valensi. Kalau jumlahnya 6 berarti golongannya 6. Kalau jumlahnya 7 berarti golongannya 7. Nah, karena dia berakhir di S dan P, maka golongannya golongan A. Nah, kemudian kita beralih ke tabel yang kedua. Ketika kulit valensinya berakhir pada Ns dan N-1d, di mana elektron valensinya 3, maka unsur tersebut jatuh pada golongan 3B. Nah, jadi bisa kita simpulkan golongan B itu jatuh pada kulit valensi atau konfigurasi elektron yang kulit valensinya adalah Sd. Nah, begitu ya. Kemudian ketika berakhir pada Ns2, N-1d2, maka jatuh pada golongan 4B. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada golongan 8B. Nah, ketika elektron valensinya 8, 9, dan 10, maka unsur tersebut jatuh pada golongan 8B. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mengkonfigurasikan, kemudian berakhir di S2D6, atau S2D7, atau S2D8, maka termasuk golongan 8B. Nah, kemudian ketika elektron valensinya lebih dari 10, di sini 11, maka untuk mencari golongannya adalah elektron valensi dikurangi 10. 11 dikurangi 10, 1. Nah, maka golongannya adalah golongan 1B. Kemudian ketika EV-nya 12, caranya sama, EV dikurangi 10, jadi 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Nah, jadi golongannya adalah golongan 2B. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal. Misalkan di sini Ibu ada unsur Cl17. Nah, kita buat konfigurasinya dulu. Jadi untuk menentukan letak unsur kita harus membuat konfigurasinya terlebih dahulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Oke, kemudian kita tulis kulit valensi. Nah, kulit valensinya berapa? Kulit valensinya adalah 3S2, 3P5. Oke, jadi teman-teman untuk menuliskan kulit valensi boleh disertakan elektronnya, boleh juga tidak. Nah, setelah itu kita tuliskan elektron valensi. Elektron valensinya berapa? 2 ditambah 5. Nah, berarti 7. Nah, kemudian kita cari golongannya. Karena dia berakhir pada S dan P, maka termasuk golongan A. Nah, jadi golongannya adalah golongan
A. Golongan berapa A? Nah, elektron valensinya 7, berarti golongan 7A. Nah, untuk menuliskan golongan, teman-teman harus menuliskan dalam angka Romawi. Diingat ya, menuliskannya dalam angka Romawi. Kemudian untuk mencari periode, nah periode ini ditentukan oleh N terbesar atau jumlah kulit. Nah, pada Cl17 N terbesarnya berapa? N terbesarnya adalah 3 atau ada 3 kulit, sehingga periodenya adalah periode 3. Nah, jadi Cl17 terletak pada golongan 7A periode 3. Nah, teman-teman bisa bedakan ya. Untuk menuliskan golongan harus ditulis pakai angka Romawi, sedangkan untuk menuliskan periode ditulis dengan angka Latin. Nah, jadi ditulis dengan huruf angka biasa, angka 3. Oke, kita lanjut ke contoh kedua, Cr24. Nah, kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini kulit valensinya berarti 4s1, 3d5. Nah, berakhir di S dan berakhir di D. Berarti dia termasuk golongan B. Nah, bisa kita tulis golongannya adalah golongan B. Nah, golongannya berapa B? Nah, kita lihat valensinya, elektronnya 1 dan 5. Nah, berarti golongan 6B. Kemudian periodenya kita lihat N terbesarnya. N terbesar ada pada N sama dengan 4. Nah, di sini 4 ya N terbesarnya. Oleh karena itu periodenya adalah periode 4. Oke. Nah, jadi kalau kita simpulkan, periode itu adalah jumlah kulit. Periode ditentukan oleh jumlah kulit atau N terbesar. Kemudian untuk golongan ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke penentuan blok S, P, D, dan F. Nah, jadi pada tabel periodik unsur digolongkan 4 blok. S, P, D, dan F. Untuk blok S mencakup golongan alkali dan alkali tanah. Nah, jadi mencakup golongan 1A dan golongan 2A. Ditambah golongan 8A paling atas yaitu helium. Nah, di sini. Kemudian untuk blok P di sini mencakup golongan 3A sampai dengan golongan 8A. Nah, golongan 3A sampai dengan golongan 8A. Kemudian untuk blok D di sini mencakup unsur-unsur golongan transisi. Golongan 3B sampai dengan golongan 2B. Kemudian untuk blok F di sini merupakan unsur-unsur golongan lantanida dan aktinida atau golongan transisi dalam. Nah, begitu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan bloknya? Teman-teman perhatikan subkulit terakhir pada konfigurasi elektron. Nah, misalkan tadi di sini pada unsur Cl, konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit 3P. Nah, sehingga bisa kita tulis bloknya adalah blok P. Nah, ini mengikuti subkulitnya. Kemudian pada Cr tadi, konfigurasi berakhir pada subkulit D atau 3D. Oleh karena itu bloknya adalah blok D. Nah, mengikuti ya, subkulit terakhirnya apa. Oke, mudah ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk menentukan bloknya dilihat subkulit terakhir pada konfigurasi elektron.
Kemudian kita perhatikan di sini Ibu berikan tabel contoh konfigurasinya. Kita fokus pada yang Mn. Mn 5525, nomor atom 25, nomor massa 55. Kemudian kita konfigurasikan menggunakan konfigurasi singkat menjadi AR 4S2 3D5. Nah, karena dia berakhir pada S dan D, maka golongannya adalah golongan B. Nah, kemudian konfigurasinya berakhir pada subkulit 3D. Oleh karena itu, bloknya adalah blok D. Nah, mengikuti. Kemudian kulit valensinya bisa Ibu tulis 4S2 3D5, di mana jumlah elektron valensinya 7, 2 ditambah 5. Kemudian periodenya N terbesar, berarti di situ N terbesarnya adalah 4. Maka periodenya periode 4. Kemudian golongannya, karena elektron valensinya 7, maka golongan 7, karena dia berakhir di SD, maka golongannya adalah golongan B. Nah, di sini ada angka yang Ibu berikan tanda kurung. Yang terletak di dalam tanda kurung ini merupakan golongan berdasarkan IUPAC. Nah, ini berdasarkan IUPAC. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk konfigurasi yang berakhir pada S dan berakhir pada D, maka golongan IUPAC-nya sama dengan elektron valensi. Jadi kalau elektron valensinya 2, maka golongan IUPAC-nya adalah golongan 2. Kalau elektron valensinya 7, maka golongan IUPAC-nya adalah golongan 7. Karena elektron valensinya 12, maka golongan IUPAC-nya adalah golongan 12. Nah, kemudian jika konfigurasi berakhir pada P, maka golongan IUPAC-nya adalah elektron valensi ditambah dengan 10. Nah, jadi EV ditambah 10. Jika elektron valensinya 6, maka 6 ditambah 10 sama dengan 16. Nah, maka golongan IUPAC-nya adalah 16. Nah, begitu ya. Jadi, jika Ibu rangkum golongan IUPAC untuk S dan D, golongan IUPAC-nya adalah sesuai dengan elektron valensi. Untuk berakhir di P, maka golongan IUPAC-nya EV ditambah dengan 10. Oke, begitu ya. Jadi ketika nanti berakhir di sini 4S2 misalkan, di sini 4P3, maka golongan IUPAC-nya adalah 5 ditambah 10 sama dengan 15. Oke, begitu ya teman-teman. Sekian presentasi dari Ibu. Pada video kali ini kita sudah belajar cara menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, pada video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang perkembangan model periodik unsur dan sifat-sifat periodisitas. Oke, sekian video dari Ibu. Jika masih ada pertanyaan, nanti bisa kontak Ibu melalui WA. Terima kasih, Tuhan memberkati.